Shalom. 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 Haleluya. Biarlah damai sejahtera, rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah menyertai kehidupan kita sampai pada saat ini. Kita sudah diberi kemenangan, berkat Tuhan bisa datang dalam ibadah doa penyembahan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di rumah sidang jemaat, di tempat ini, dimanapun saat ini. Kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh merindu lawatan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh merindu jamahan tangan Tuhan, hadirat Tuhan. Tuhan hadir di sana, amin. Mari kita akan segera saja mulai ibadah kita pada saat ini. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Haleluya. Tuhan, Kau hadir. Kamilah bait suci-Mu, bait kudus-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya, amin. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Bangkit berdiri, haleluya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Rasakan kehadiran-Nya menjamah kita saat ini, haleluya. Mendengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya.
seruan di bumi dan di sorga yang diperdengarkan saat menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang sama. Saat ini kami datang Tuhan sebagai rumah doa-Mu, sebagai pemuji penyembah-Mu Tuhan. Kami mau rindu, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau bertemu dengan Tuhan, merasakan lawatan-Mu, jamahan-Mu, hadirat-Mu, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu Tuhan. Memenuhi kehidupan kami, hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah ibadah kami saat ini. Seluruh sidang jemaat mengikuti ibadah online ini di rumah masing-masing, berkatilah. Kau tahu setiap hati kami, kebutuhan kami. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Pimpinlah dari awal sampai pada akhirnya. Urapi kami semua sidang jemaat-Mu, para pelayan-Mu, urapi. Roh Kudus-Mu Bapa, mengurapi kami, menguasai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pekerjaan iblis setan yang mengganggu konsentrasi kami. Kami tolak dia, kami hancurkan, usir dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih. Kami mau masuk lebih dalam hadirat, bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Layakkan kami, perkenankan kami di dalam kuat kuasa darah-Mu, Roh Kudus-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara yang dikasihi. Jikalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka kemuliaan yang pun nyata, amin. Kemuliaan nyata, lawatan yang nyata, jamahannya nyata, mujizatnya, keajaibannya juga ada di tengah-tengah kita. Kalau kita percaya itu, mari kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja. Dia kudus, Dia maha kudus. Haleluya. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja. Kitalah gerejanya. Haleluya. Kekudusan-Mu ya Tuhan, menyucikan bait-Mu. Seluruh umat sujud menyembah di hadapan tahta Allah Bapa. Puja dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu. Kekudusan-Mu ya Tuhan, menyucikan bait-Mu. Seluruh umat sujud. Ini kami Tuhan, di hadapan tahta Allah
sekali lagi. Kudus, kuduslah Tuhan, oh haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Dia, haleluya. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Yang mengaku Tuhan kudus, sembah Dia. Yang percaya kemuliaan-Nya melawat hidup kita, sembah Dia, haleluya. Kemuliaan-Mu hadir Tuhan, kemuliaan-Mu ajaib, haleluya, haleluya. Kekudusan-Mu, hadirat-Mu menyucikan bait-Mu. Ini kami umat-Mu sujud menyembah, menaikkan pujian hormat, menaikkan pujian hormat kami Tuhan, haleluya. Segala kemuliaan, kuasa, kekuatan, kekekalan bagi-Mu saja Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau saja yang kami puja, Engkau saja yang kami sembah, sebab Kau maha kudus, Kau maha suci Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Kemuliaan-Mu yang hilang gemilang melawat kami semua umat-Mu. Kehadiran-Mu juga semakin Kau nyatakan lewat firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan Tuhan. Urapi seluruh sidang jemaat-Mu dengan Roh Kudus-Mu.
agar mampu menjadi pendengar yang baik dan juga menjadi pelaku yang setia. Urapi hamba yang oleh karena kemurahan belas kasih-Mu Tuhan. Urapi Roh Kudus hamba-Mu, mulut bibir lidah hamba-Mu agar mampu berkata-kata sesuai dengan perkataan Yesus saja. Karena hanya perkataan Yesuslah perkataan hidup kekal. Perkataan yang diurapi oleh Roh Kudus pakai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai pada akhirnya ibadah kami tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Jikalau masih ada sisa kuasa iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami, hendak mencuri sukacita kami bersahati usir dia, tolak hancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau terima firman-Mu dengan hati yang terbuka, karena kami rindukan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya sapa kembali shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kemurahan Tuhan yang ajaib. Kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus yang kita percaya adalah perkataan hidup kekal. Mari kita sama-sama akan belajar firman Tuhan di dalam kehidupan kita untuk mengerjakan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Di era modern dan canggih sekarang ini, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, secara manusia banyak ancaman yang dialami oleh manusia. Ya, kalau ditanyakan kepada kita sekalian, mungkin jawabannya berbeda-beda. Apa ancaman yang mengerikan bagi populasi manusia di zaman sekarang? Mungkin ada yang menjawab wabah seperti halnya COVID yang sedang terjadi. Ya, itu mengerikan. Mungkin ada juga yang menjawab perang dunia. Itu mengerikan. Apalagi sekarang negara-negara maju adikuasa adidaya sudah mempersiapkan persenjataan yang lebih massal lagi, dampaknya lebih luas lagi. Ya, itu mengerikan kalau terjadi. Ya, apa saja? Mungkin hujan meteor, itu mengerikan bagi populasi manusia. Hujan asteroid, wah itu mengerikan bagi populasi manusia. Ancaman bagi populasi manusia. Mungkin juga ada yang menjawab makanan enak. Iya, makanan enak itu juga ancaman bagi kesehatan manusia. Tidak sedikit orang yang tidak punya rem terhadap makanan enak, akhirnya hidupnya pendek. Akhirnya berkuranglah populasi manusia. Ya, saya mengenal teman saya, pagi, siang, malam makannya hanya mie instan. Ya. Umurnya tidak sampai 25 tahun sudah dipanggil Tuhan. Karena terkena kanker darah. Salah satu penyebabnya itu. Ya. Mungkin ada yang menjawab minuman cepat saji, makanan cepat saji. Bisa jadi itu ancaman untuk kesehatan manusia. Apapun itu. Bebas bisa menjawab apapun, apa ancaman yang mengerikan bagi populasi manusia. Tetapi di dalam Alkitab, di dalam penggembalaan di tempat ini, firman penggembalaan di tempat ini, kita sama-sama mengetahui bahwa ancaman yang mengerikan itu bagi orang-orang Kristen adalah tidak ada lagi penyertaan Tuhan. Ini ancaman yang mengerikan bagi orang Kristen. Tidak adanya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Seperti pengakuan daripada Nabi Musa
di dalam Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal yang ke-33 kita buka, silahkan buka Bapak Saudara, persiapkan Alkitabmu. Mungkin mau mencatat silahkan, ya. Saat saya baca di sini, Bapak Saudara baca juga di rumah. Sekali lagi saya himbau, asal jangan mengganggu tetanggamu, baca yang keras, ya, itu sangat baik. Mari, Keluaran pasal yang ke-33 ayat 4 dulu kita baca. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Kalau Bapak Saudara baca ke atas ayat 1 sampai dengan 3, apa ancaman Tuhan? Ancaman Tuhan apa? Ancaman Tuhan lewat Nabi Musa dikatakan, berangkat Musa, bawa ini bangsa Israel. Tapi aku gak lagi bersama dengan kalian. Aku tidak lagi beserta dengan kalian. Aku tidak lagi menuntun kalian. Aku tidak lagi di pihak kalian. Aku hanya suruh malaikatku saja. Tapi aku gak ikut sama kalian. Nah, ini ancaman bagi bangsa Israel. Ancaman yang mengerikan. Karena mereka tahu yang membedakan Israel dengan bangsa lain karena adanya Tuhan di pihak mereka. Kalau Tuhan tidak di pihak mereka, kalau Tuhan tidak menyertai mereka, maka bangsa Israel ini pun akan sama nasibnya dengan bangsa-bangsa yang lain. Akan tetap diperbudak dan mungkin juga punah. Itu sebabnya, ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ini, ayat 15 sampai dengan 17 kita baca. Ayat 15 sampai dengan 17, tanggapan Musa tentang ancaman ini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan. Ini dia. Dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena, perhatikan sidang jemaat, dengar baik. Karena engkau ini telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Dan aku mengenal engkau. Puji nama Tuhan. Haleluya. Setelah mendengar ancaman ini, ada respon dari bangsa Israel pada saat itu. Mereka tidak lagi memakai perhiasannya. Karena memang perhiasan yang mereka pakai adalah perhiasan dari Mesir. Harta duniawi. Yang mungkin mengikat mereka menjadi Tuhan atas mereka. Menjadi kesombongan mereka. Ya, ini respon mereka. Respon Musa, dia mengaku, kalau Tuhan gak bersama dengan kami, jangan suruh kami pergi dong. Apa bedanya kami dengan bangsa lain kalau Tuhan tidak bersama dengan kami? Musa tahu ini. Iya. Kita tahu pada akhirnya ada perbedaan dari akhirnya. Dari 600.000 bangsa Israel yang berangkat dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, hanya 2 orang yang sampai di tanah Kanaan, itulah Yosua dan Kaleb. Ketambahan generasi-generasi baru yang lahir di padang gurun. Hanya mereka yang masuk. Tetapi di luar itu mereka semua binasa. Dan akhirnya Musa ya tidak ditemukan kuburannya, dan kita tahu Musa sudah di sorga. Karena dia mendapat kasih karunia Tuhan, dan Tuhan mengenal dia. Saat Yesus berdoa sebelum dia disalibkan, dapat penglihatan murid-muridnya bagaimana Musa dan Elia datang untuk menguatkan Yesus pada saat itu. Itu bukti bahwa Musa sudah di sorga. Nah ini, dari pribadi Musa kita belajar bagaimana menanggapi secara positif ancaman Tuhan ini. Bisa saja ancaman Tuhan ini juga berlaku bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Kalau
Saya, sidang jemaat Tuhan, masih tetap bebal, masih tetap tegar tengkuk, masih tetap keras kepala, masih tetap keras hati. Masih tetap keras hati. Jadi ingat ini sidang jemaat ini kasih Tuhan. Ancaman yang mengerikan bagi kita orang percaya adalah hidup tanpa penyertaan Tuhan. Ya, hidup tanpa harta, no problem lah. Hidup tanpa pasangan, Alkitab juga bilang no problem harusnya. Hidup tanpa apa? Hidup tanpa apa? No problem. Karena kita percaya bahwa penyertaan Tuhan di atas segalanya. Penyertaan Tuhan di atas segalanya. Kalau hidup tanpa penyertaan Tuhan, maka itu adalah ancaman yang mengerikan. Itu sebabnya menanggapi ancaman ini, kita belajar dari Musa. Kita belajar dari Musa apa sikap kita. Apa yang harus kita lakukan. Supaya hidup kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Kan begitu sidang jemaat Tuhan. Kita harus belajar dari teladan Musa supaya apa? Supaya hidup kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Dikatakan tadi ayat 17, kita baca ulang ayat yang ke-17. Ayat 17 perhatikan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Allah sendiri mengatakan kepada Musa, engkau mendapat kasih karuniaku, dan aku mengenal engkau. Yang pertama yang kita teladani dari Musa, yang harus kita lakukan apa? Yang pertama apa? Itulah hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Jangan kau hidup karena kau banyak harta. Jangan kau hidup karena kau banyak kekayaan. Bukan. Jangan hidup karena itu. Kau hidup karena kau punya mapan pekerjaan. Bukan sidang jemaat Tuhan. Boleh-boleh saja punya semua itu. Tapi yang Tuhan mau apa? Supaya kita tetap disertai Tuhan. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Kita punya semua itu. Tetapi kita tempatkan hidup kita di dalam kasih karunia Tuhan. Kita terikat kuat. Kita terikat penuh di dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana sih contoh-contoh orang Kristen yang hidup dalam kasih karunia Tuhan? Kita bisa lihat dari Kisah Rasul saja. Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah para Rasul pasal yang keempat. Kisah para Rasul pasal yang keempat ayat 37 sampai dengan 32 maaf. Ayat 32 sampai dengan 37. Perikop Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Cara Hidup Jemaat. Nah ini dia. Ini cara hidup jemaat yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita baca, kita belajar dari ini sidang jemaat Tuhan. Ngapain belajar dari yang lain? Alkitab ini sudah sempurna. Kalau kita lakukan perkataan firman Tuhan ini perkataan hidup kekal. Haleluya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladangnya miliknya lalu membawanya uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Haleluya. Kita belajar dari ini. Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia akan membangun kebersamaan tubuh Kristus dengan sehati dan sejiwa. Dia membangun kebersamaan tubuh Kristus dengan sehati dan sejiwa. Dimulai dari dalam keluarga. Saya nggak tahu, sudah aktifkah, sudah biasakah, sudah adakah di tengah-tengah sidang jemaat doa pagi bersama,
doa malam bersama, doa makan bersama. Saya nggak tahu. Tetapi ini penting kita lakukan untuk membangun kebersamaan tubuh Kristus dengan sehati dan sejiwa. Jangan biasakan makan nggak bareng, itu jangan biasakan. Nanti itu bisa merusak kebersamaan. Ya, sebisa mungkin ini hal sepele sidang jemaat. Makan pagi bareng, makan siang bareng, makan malam bareng. Mau apapun menu, masakannya bareng-bareng, membangun kebersamaan. Ya, mungkin belum ada doa pagi, ayo membangun kebersamaan tubuh Kristus. Doa pagi sama-sama. Suami istri, ajak anak-anakmu, mungkin masih kecil nggak apa-apa. Dia ikut atau enggak, tapi ajak anak-anakmu. Siapapun keluargamu bangun. Mungkin doa malam. Ya, malam-malam tertentu, enggak setiap malam. Ajak. Membangun kebersamaan tubuh Kristus dengan sehati dan sejiwa. Apalagi kalau kita baca dari ayat ini, saling memberi. Saling memberi. Saling berkorban. Ya, perhatikan. Di masa-masa pandemi ini, siapa sesamamu yang terdampak? Jangan menutup mata. Firman ini sudah jelas mengarahkan kita. Kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita bisa saling memberi, saling berkorban, memperhatikan satu sama lain. Ini firman Tuhan. Membangun kebersamaan tubuh Kristus dengan sehati dan sejiwa. Ayo bangun. Bangunlah kebersamaan tubuh Kristus. Di dalam keluarga bangun. Di dalam pengembalaan bangun. Ayo kita bangun kebersamaan tubuh Kristus. Ini juga tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang terkecil keluarga, lalu semakin besar penggembalaan, lalu semakin besar antar penggembalaan, lalu yang terbesar secara global. Tubuh Kristus yang mendunia. Ayo kita bangun, yuk. Membangun kebersamaan tubuh Kristus dengan sehati dan sejiwa. Jangan membangun kesenjangan, jangan. Tapi membangun kebersamaan. Membangun kebersamaan. Ayo, apa yang perlu kita lakukan? Ya, saya nggak detailkan. Tapi intinya, mari kita pikirkan sama-sama, kita matangkan sama-sama. Apa yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita. Kita bangun tubuh Kristus dalam keluarga kita. Kita bangun tubuh Kristus dalam pengembalaan ini. Ayo kita pikirkan sama-sama. Karena inilah bukti nyata. Kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau masih ada yang membangun kesenjangan, membangun perpecahan, membuat keretakan, menurut firman ini dia hidup di luar kasih karunia Tuhan. Tapi kalau kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita membangun kebersamaan tubuh Kristus dengan sehati dan sejiwa. Haleluya. Yang kedua, dalam Bilangan 12, ya singkat-singkat saja, karena ini bukan PA, ya. Bilangan 12 ayat 3, Bilangan 12 ayat 3. Bilangan 12 ayat 3. Kita belajar dari teladan Musa. Bilangan 12 ayat 3 saja. Jadi kalau saya hanya mengambil satu ayat, dua ayat, padahal ayatnya mungkin ada lengkapnya 15, Bapak Saudara bisa baca di rumah nanti ya, lanjutkan di rumah untuk lebih ngerti ya. Karena untuk efektif waktu kita tidak baca semua itu. Bilangan 12 ayat 3, demikian, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita dalam penyertaan Tuhan? Jadilah orang yang hatinya lemah lembut. Jadilah orang yang hatinya lemah lembut. Kalau saya tanya hati lemah lembut itu apa sih? Pasti bisa jawab, apalagi yang sudah lama tergembala. Oh, gak kurang-kurang bagaimana almarhum Bapak Gembala. Lemah lembut itu seperti ini. Lengkap. Sudah, edisinya udah lengkap. Ya, edisi lengkap. Lemah lembut itu gampangnya bisa mengampuni kesalahan orang lain dan melupakan. Serta bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu gampangnya seperti itu. Orang yang hatinya
lemah lembut. Bisa mengampuni kesalahan orang lain dan melupakan. Melupakan di sini bukan amnesia Bapak Saudara. Mungkin kalau kesalahan orang yang terjadi 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, mungkin kita bisa lupa. Karena apa? Saya juga usia saya 3 tahun, 4 tahun, padahal usia saya sekarang 35-an, saya juga nggak ngerti ngapain aja saya usia itu. Jadi bisa aja kalau sudah berumur puluhan tahun bisa saja lupa. Tapi bagaimana kalau kesalahan itu terjadi kemarin? Minggu lalu, bulan lalu, ya masih ingat. Pasti masih ingat. Pasti masih ingat. Tapi kita harus bisa belajar mengampuni kesalahan orang lain dan melupakan. Melupakan di sini apa? Kalaupun kita ketemu orangnya lagi, kita tidak membicarakan kesalahannya. Kita tidak mau ngungkit-ngungkit kesalahannya. Hati kita sudah damai saat bertemu dengan orang itu. Tidak ada lagi aura negatif di hati kita saat bertemu dengan orang itu. Itu hati yang lemah lembut. Walaupun dia baru buat kesalahan kemarin. 1 jam yang lalu, tapi kita sudah berdamai. Coba kita baca dalam Matius 18. Penting Bapak Saudara hati lemah lembut, jangan anggap remeh ya. Untuk dalam penyertaan Tuhan harus, sidang jemaat Tuhan di Eben ini semua harus punya hati lemah lembut, siapapun. Mau tua, mau muda, semua harus punya hati lemah lembut. Jangan anggap remeh Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Matius 18 ayat 21 ya sampai ayat 22 saja. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Lukas 17 ayat 3 dan 4 saja. Ya, Lukas 17 ayat 3 dan 4. Lukas 17 ayat 3 dan 4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Kalau sekarang mungkin gak ada ya, orang berbuat salah kepada kita 7 kali dalam sehari, mungkin gak ada. Setiap hari, sekali setiap hari pun mungkin gak ada. Mungkin bisa sekali seminggu. Ya, sekarang ini mungkin. Tapi kalaupun ada orang di dalam keluarga kita, di luar keluarga kita, di dalam penggembalaan bersama di tempat ini, di luar penggembalaan di tempat ini, sampai 7 kali pun dia berbuat salah dalam sehari untuk kita. Firman Tuhan mengatakan kalau dia menyesal, kita harus ampuni dia. Dan melupakan kesalahannya. Dan melupakan kesalahannya. 7 kali dalam sehari itu kesalahan yang sempurna, itu sudah orang yang gak ngerti lagi kok bisa ya salah 7 kali sehari. Tapi walaupun demikian setiap dia datang kita harus mengampuni. Kita harus mengampuni Bapak Saudara. Dan kalau kita memaafkan kesalahan dan melupakan, berarti kita tidak lagi membicarakan kesalahannya. Dengan dia pun kita tidak bicarakan, apalagi dengan orang lain. Mengungkit-ungkit kesalahannya dengan dia pun tidak, apalagi dengan orang lain. Kita belajar memaafkan dan melupakan. Bahkan sampai musuh sekalipun dikatakan kita harus bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti Musa, apa kurangnya Musa? Musa itu beberapa kali diancam untuk dibunuh oleh orang Israel. Orang Israel sendiri mau bunuh Musa, Bapak Saudara. Tapi karena memang hatinya teruji lemah lembut, dia mengampuni mereka. Bahkan dia sampai pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan, asal jangan kau binasakan orang Israel ini. Itu saking hatinya lemah lembut, Bapak Saudara. Siapa di sini yang orang buat salah sampai membunuh saudara? Siapa? Istrimu pernah buat salah sampai membunuh engkau? Enggak ada kan? Harusnya bisa dong mengampuni. Orang sampai pengen ngancam membunuh kita aja pun harus bisa kita ampuni. Ngancam bunuh loh Bapak Saudara. Menghilangkan nyawamu harus kita ampuni. Kan gak ada kan di sini? Mungkin diancam siapa tetangganya sampai mau dibunuh, mungkin gak ada kan? Kalaupun ada tetap harus kita ampuni. Apalagi kalau gak sampai level begitu.
Harusnya bisa. Harusnya bisa, saudara. Sampai Musa yang sudah yakin namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan bisa mengampuni. Asal Israel tidak binasa, Tuhan. Oh, luar biasa. Mari kita belajar sama-sama. Ini harus kita lakukan. Yang terakhir. Yang terakhir, Keluaran tadi, Keluaran 33. Keluaran 33 ayat 17b. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Yang terakhir, orang yang menanggapi untuk hidup dengan sikap mau dalam penyertaan Tuhan. Jadilah orang yang dikenal oleh Tuhan. Jadilah orang yang dikenal oleh Tuhan. Ya, jadilah orang yang dikenal oleh Tuhan. Allah sendiri mengatakan, aku mengenal engkau. Face to face. Langsung ngomong ke Musa. Tidak ada perantara siapapun. Aku mengenal engkau, dikatakan. Mazmur pasal yang pertama, beberapa ayat lagi. Mazmur pasal yang pertama, ayat 6. Mazmur pertama ayat 6 dikatakan di sana, Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ayat terakhir, Yohanes 10. Untuk melengkapi itu langsung saja kita baca aja. Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat yang ke-14. Yohanes 10 ayat yang ke-14. Yohanes 10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya. Jadilah orang yang dikenal oleh Tuhan. Orang yang dikenal oleh Tuhan adalah orang yang benar. Orang yang dikenal oleh Tuhan adalah domba-dombanya Tuhan. Jadilah orang benar. Suami-suami jadilah orang benar, istri-istri jadilah orang benar, anak-anak jadilah orang benar. Jadilah orang benar di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu, di dalam penggembalaan ini. Jadilah orang benar. Imam-imam, jadilah imam-imam yang benar. Imam-imam seharusnya bagaimana? Jadilah imam-imam yang benar. Jangan suka-sukamu. Kalau bisa ya pelayanan, kalau nggak bisa ya cuti. Jangan sesuka-sukamu. Jadilah pelayan yang benar. Jadilah orang benar. Orang yang dikenal oleh Tuhan adalah domba-domba Tuhan. Jadilah domba-domba Tuhan. Domba-domba Tuhan identik. Sungguh-sungguh tekun setia dalam penggembalaan. Sungguh-sungguh tekun dan setia dalam penggembalaan. Sekali lagi saya tekankan, jangan pernah remehkan penggembalaan. Hanya orang-orang yang menempatkan hidupnya sebagai domba-domba Tuhan yang dikenal oleh Tuhan. Banyak nanti akhir zaman dalam Matius, Tuhan aku melakukan ini, aku melakukan, memberikan pengakuan sebanyak-banyaknya, aku sudah ini Tuhan. Harapannya apa? Itu tanda dia sudah mengenal Tuhan, itu tanda dia berharap dia punya hak untuk dikenal Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Nyah, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Hanya orang yang menempatkan dirinya sebagai domba-domba Allah yang dikenal oleh Tuhan. Menempatkan dirinya sebagai orang benar yang dikenal oleh Tuhan. Mari, jemaat Tuhan, jangan pernah remehkan penggembalaan. Mau ibadah penggembalaan online, onsite, jangan pernah remehkan. Jangan pernah. Itu Tuhan tunggu kalau kita mau disertai oleh Tuhan. Kalau sampai pada detik ini masih ada yang meremehkan penggembalaan, ancaman mengerikan sedang mengintai kalian. Mengintai kita. Tetapi jika kita mau hidup sungguh-sungguh dalam penyertaan Tuhan, jangan pernah remehkan penggembalaan. Hanya domba-dombanya yang dikenal oleh Yesus. Dia gembala yang baik.
Mari dalam ibadah-ibadah kita. 3 macam ibadah, ayo tekun. Tekun. Khususnya pada malam hari ini. Dalam ibadah doa penyembahan. Jadilah jemaat Tuhan. Domba-domba yang juga adalah penyembah Tuhan. Yang juga adalah rumah doanya Tuhan. Domba-domba yang berkualitas sebagai penyembah Tuhan. Rumah doanya Tuhan. Haleluya. Pelayan silakan mempersiapkan diri. Mari. Sebagai domba-domba hari-hari ini. Hanya karena Yesuslah gembala yang baik memelihara kita. Melindungi kita dari singa-singa, serigala-serigala, binatang buas. Kita aman, dibela. Jangan pernah bertingkah mau jadi selain domba. Hanya dengan kita mengaku di hadapan Tuhan, iya Tuhan, aku domba-dombamu. Gembala yang baik menjamin kita. Hari ini dan sampai selama-lamanya dia gembala yang baik menjamin kita. Memelihara kehidupan kita. Jangan khawatir. Kalau kita dikenal oleh Tuhan. Kalau kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Kalau kita punya hati lemah lembut, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari sidang jemaat dikasihi Tuhan. Kita akan datang menyembah Tuhan. Ambil posisi yang nyaman untuk bagi saudara tidak terganggu menyembah Tuhan. Ada yang mau berdiri silahkan. Yang mau duduk, mau berlutut, silahkan. Mari kita sehati. Saat ini kita sebagai domba Tuhan. Penyembah Tuhan, rumah doa Tuhan. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, amin, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Penyertaan-Mu sempurna, amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, haleluya. Jalan-Mu tak terselami, ini pengakuan kami Tuhan. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada
dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak tersela. Buka hatimu, buka suaramu, puji Dia, sembah Dia, haleluya. Oleh setiap hati kami, jangan ada yang diam. Kita berjemaah bersehati menyembah Dia. Namun satu hal ku percaya, oh, ada rancangan yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam penyertaan-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti penyertaan-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti. Sekali lagi, ini pengakuan kami Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Yang butuh penyertaan Tuhan, yang percaya penyertaan Tuhan sempurna, sembah Dia. Haleluya. Buka hati, buka suaramu, senangkan Dia dengan pujian-Mu, mazmur-Mu, penyembahan-Mu. Oh, haleluya. Jalan-Mu tak terselami Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, jalan-jalan-Mu dari jalan kami. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu damai sejahtera Bapa. Haleluya. Kasih-Mu tak terduga, kasih-Mu sungguh besar. Haleluya, haleluya.
hidup kami. Hanya padamu kami percaya Bapa, hanya padamu kami percaya, hanya padamu kami berharap berserah. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Kaulah kebanggaan kami, Kaulah Tuhan andalan kami. Oh haleluya. Sungguh-sungguh sempurna penyertaan-Mu, sempurna kuasa-Mu, sempurna kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami percaya Kau Tuhan yang benar. Kami percaya Kau Tuhan yang kekal. Kau Maha besar, Maha kuasa. Kami mau hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau punya hati seperti hati-Mu Yesus. Kami mau hidup dikenal oleh-Mu Bapa. Haleluya. Kau yang bertata dalam hidup kami, Kau yang berkuasa dalam hidup kami. Oh, kerajaan-Mu di tempat yang maha tinggi, kerajaan kekal abadi. Haleluya. Yesus, 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 nama yang berikan kami kemenangan. Yesus, nama yang memberikan kami kelegaan, ketenangan, kedamaian di tengah badai hidup dunia ini. Kuasa nama-Mu Yesus di atas segalanya, mengalahkan segalanya. Haleluya. Maut, kerajaan maut pun takluk di bawah kaki-Mu Yesus. Kau Raja kami, Raja kemuliaan, Raja keagungan, Raja segala raja, Raja alam semesta, Raja segala zaman. Hanya Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Ini kami penyembah-Mu Bapa. Ini kami rumah doa-Mu. Ini kami Yesus. Ini kami, dengarlah seruan kami. Belas kasih kemurahan-Mu segalanya Tuhan. Haleluya. 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 Kau segalanya, Kau segalanya Tuhan. Penyertaan-Mu segalanya Tuhan. Penyertaan-Mu segalanya Yesus. Haleluya. 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 Kaulah jaminan kepastian dalam hidup kami. Kaulah pengharapan kami. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Mari sidang jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri, haleluya. Kita akan berdoa syafaat, mari kita sehati, haleluya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk sekali lagi, lebih dari nafasku Bapa, haleluya. Dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku.
Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Haleluya. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Kami mengaku Tuhan, penyertaan-Mu Bapa di atas segalanya, penyertaan-Mu segala-galanya dalam hidup kami. Biarlah sepanjang umur kami, Engkau tetap memegang kami, mendekap kami, berjalan bersama-sama dengan kami, Tuhan. Karena di depan sana banyak yang menanti kehidupan kami. Karena Engkau Yesus sudah menubuatkan, apa yang aku alami pasti juga Engkau alami. Dan kami harus siap Tuhan atas semua itu. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami, kami pasti kuat. Karena Engkau di pihak kami, kami pasti menang Tuhan. Karena Engkau menyertai kami. Karena penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah sidang jemaat-Mu yang sudah menerima berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Tidak ada satupun yang mengeraskan hati, tapi semua menerima firman-Mu dengan penuh. Dan kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan menguatkan seluruh kami bisa melakukan firman. Tolong kami Tuhan. Tidak ada satupun dari sidang jemaat-Mu hidup tanpa penyertaan-Mu. Semua kami hidup dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh nikah-nikah sidang jemaat. Buah-buah nikah sidang jemaat berkati dengan kasih yang dari surga. Keluarga-keluarga sidang jemaat-Mu adalah keluarga-keluarga yang hangat, mesra, harmonis Tuhan. Tidak ada keretakan, tidak ada perpecahan. Darah Yesus membungkus. Berkati setiap mata pencaharian sidang jemaat-Mu. Sesuai dengan firman, maka berkat Abraham, Ishak dan Yakub melimpah, dicurahkan, dikaruniakan 30, 60, 100 kali lipat. Mungkin saat ini ada yang terganggu kesehatannya. Saat ini kami berdoa, kuasa bilur-bilur mengalir pada saat ini, mengerjakan keajaiban pemulihan, kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, kau dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi sekarang, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Tuhan pasti menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh kegiatan-kegiatan sidang jemaat-Mu sepanjang minggu ini, khususnya agenda-agenda ibadah kami berkati Tuhan. Ingatkan kami terus untuk kami menjadi domba-domba Allah yang setia dan benar di hadapan-Mu. Sungguh-sungguh tergembala Tuhan, mengikuti ibadah-ibadah pembalaan secara online maupun onsite. Dengan setia, bersemangat, berkobar-kobar Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami, berikan kesehatan, kekuatan baru setiap hari. Wibawa sebagai pemimpin, hikmat, roh wahyu kepada hamba-Mu Tuhan, untuk memutuskan Tuhan, sebagai Tuhan, tonggak utama, sebagai kepala setiap keputusan dalam setiap pengembalaan di tempat ini Tuhan. Beri hikmat kepada hamba-Mu, untuk memimpin sidang jemaat-Mu baik di tempat ini, baik di tempuran dengan adil Tuhan. Memperhatikan dengan adil Tuhan. Beri hikmat, beri kekuatan kepada hamba-Mu. Apapun menjadi kerinduan hamba-Mu, Engkaulah Tuhan sumber berkat dari semua itu. Apapun yang menjadi keinginannya untuk kehidupan pribadinya, untuk keluarganya, untuk setiap pelayanannya, Tuhanlah yang menjadi sumbernya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati pengurus-pengurus gereja ini, majelis diaken, pembela sidang, imam-imam semua Tuhan. Sampai guru-guru sekolah minggu, semua para pelayan berkati. Biarlah kami bisa semakin hari menjadi pelayan-pelayan yang dikenal oleh Tuhan, supaya kami tidak ditolak pada akhirnya. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani pada saat malam hari, berkati Tuhan.
Beri kesehatan kekuatan kepada kami semua untuk kami tetap setia dalam ibadah pelayan, khususnya para imam-imammu. Beri kesehatan kekuatan kepada kami semua sehingga kami selalu siap sedia bertanggung jawab memberi yang terbaik sesuai dengan jabatan pelayanan yang Tuhan sudah karuniakan dengan cuma-cuma. Berkati bangsa dan negara kami di tengah kondisi yang update masa kini, saat-saat ini. Tuhan, tetap kami berdoa. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, ketua MPR, DPR, para menteri, kepala-kepala daerah sampai pada RT RW. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan, beri takut akan Tuhan. Mereka adalah wakil Tuhan untuk bisa memperhatikan orang-orang percaya di Indonesia ini. Pakai hamba-Mu Tuhan, bekerja dengan jujur, dengan adil, takut akan Tuhan. Khususnya kota Kabupaten Mojokerto di mana Tuhan izinkan kami tinggal di tempat ini, berkati Tuhan. Ibu Wali Kota, Ibu Bupati, semua jajarannya. Berkati Tuhan. Berkati kesejahteraan kota Kabupaten Mojokerto, kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa, biarlah Tuhan angkat, Tuhan singkirkan pandemi ini. Sehingga roda kehidupan kami bisa normal kembali Tuhan. Bisa bangkit kembali, bisa dipulihkan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa bilur-bilur Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau lebih berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Rencana Youth Natal Tuhan tanggal 9, berkati Tuhan setiap persiapan-persiapannya. Semua para pelayan-pelayan yang sudah persiapkan acara yang sudah siapkan, berkati Tuhan. Pakai anak-anak muda ini menjadi generasi-generasi muda, menjadi anak-anak panah yang siap diletakkan Tuhan menjadi saksi-Mu. Berkati mereka di masa mudanya menjadi berkat Tuhan. Berkati Tuhan semuanya, berkati. Beri kesehatan kekuatan sampai pada hari H, semua sehat Tuhan, Tuhan tolong. Segala yang diperlukan Tuhan, Engkau mencukupkan semua. Kami percaya Tuhan mencukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa syafaat yang bisa kami naikkan bersama-sama pada saat malam hari ini. Dari setiap hati-hati kami pasti ada juga yang belum terucapkan pada malam hari ini. Roh Kudus tahu, Bapa tahu. Biarlah Engkau Tuhan menjadi sumber jawaban setiap permohonan kami. Karena Engkau Maha tahu, Engkau yang paling mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan selesaikan ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih buat hadirat menjamaah melawatan pimpinan-Mu Tuhan. Sampai akan kami sama-sama menyelesaikan ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat ini kasih Tuhan. Bukalah hatimu seluas-luasnya. Bukalah hatimu seluas-luasnya. Sebelum kita menerima berkat ini, kita nyatakan kepada Tuhan, kita mau iring Dia selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah karena dunia ini memang pasti berlalu. Saya menderita bersama dengan Yesus. Menderita dalam dunia. Yesus sudah nubuatkan. Iring Yesus. Sekali lagi. Sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Koda satu kali. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya.
Haleluya. Kuatkan kami Tuhan sampai garis akhir bersama dengan Engkau. Haleluya. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Kita tetap hidup dalam penyertaan Tuhan, di bawah Tuhan, masuk kerajaan 1000 tahun damai, Yerusalem yang baru bersama dengan Dia selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menerima berkat ini. Yang menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam ibadah kita mendatang. Haleluya.